Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, bagi yang ketinggalan materi tadi malam, Zoom live tadi malam, ini saya buat ringkasan materinya. Jadi tadi malam itu kita membahas mengenai dropship, bagaimana mencari supplier yang baik dan benar. Jadi next, saya harapkan teman-teman semua, bapak ibu semuanya, kalau bisa mengikuti live zoomnya, karena di situ kita juga ada sharing ya, tanya jawab, dan sekaligus saya perlihatkan akun-akun yang sudah menjalankan sistem ini. Baik teman-teman, ini ringkasan mengenai cara mencari supplier yang benar. Jadi kalau teman-teman semuanya tidak punya produk tapi tetap ingin berjualan, sistem dropship ini bisa menjadi solusi ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan apa itu dropship, karena saya yakin bahwa teman-teman semuanya sudah tahu dan sudah paham apa itu dropship. Oke, langsung saja. Jadi cara mencari supplier yang baik dan benar itu yang pertama, teman-teman semuanya harus menentukan dulu apa yang ingin dijual. Misalnya saya mau jualan tas kulit pria ya. Jadi di kolom pencarian ini kita ketikkan ya, tas kulit pria misalnya. Nah, nanti di sini semua akan muncul tas kulit pria ya. Setelah itu kita filter lagi ya, kita pilih lokasi, ada sebelah kiri, pilih lokasi, kemudian pilih yang Jabodetabek. Pilih Jabodetabek. Kenapa Jabodetabek? Karena nanti kita ingin alamat toko kita sama dengan alamat toko supplier. Jadi tidak bermasalah di ongkir nanti dan di sistem marketplace. Dan juga data penjualan transaksi yang terbanyak itu ada di Jabodetabek. Jadi kalau teman-teman targetnya star seller, kalau di Shopee ya, itu ada di Jabodetabek. Buat alamat di sana. Oke, setelah dapat, kemudian difilter lagi. Centang gosen. Ya. Kenapa gosen? Jadi untuk memastikan bahwa supplier yang kita pilih itu adalah benar-benar supplier, benar-benar stokis, dia menyetok barang di tempatnya. Biasanya supplier itu mengaktifkan gosen ya. Oke, ini semua sudah keluar. Tahap selanjutnya pilih urutkan. Jadi teman-teman di sini pilih filter lagi ya. Kita pilih ulasan. Oke, baik. Ini sudah difilter menggunakan 3 filter tadi. Yang pertama lokasi, yang kedua pengiriman, yang ketiga urutkan. Dipilih ulasan. Oke, jadi yang muncul ini adalah produk-produk yang berasal dari Jabodetabek, kemudian mengaktifkan gosen, dan ulasannya banyak. Nah, teman-teman pilih gambar yang paling atas. Ingat, pilih gambar yang paling atas, tapi hindari yang ada logo toanya. Seperti, bentar, saya tunjukkan ya. Seperti
Oke, maaf saya tidak ketemu ya. Jadi lambang TOA itu atau apa sih namanya? Itu berarti produk itu sedang diiklankan, jadi hindari itu. Jadi kita pilih yang produknya tidak diiklankan ya. Nah, ini sudah keluar. Ini diiklankan ya. Ini tidak pakai TOA, tapi ini iklannya, jenis iklannya adalah iklan headline namanya. Ini jenis iklan headline. Jadi ini tokonya, ini produk-produknya. Nah, kita pilih ini. Ini muncul. Ini iklan produk namanya. Ini TOA ini adalah iklan produk. Kita hindari itu, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini dia. Jadi keluar ya. Ini ulasannya sudah 2000, 1000, 1000. Nah, kita pilih ini. Kita pilih coba ini. Saya akan pilih ini ya. Kita pilih ini, kita lihat tokonya. Nah, ini bisa. Nah, kan kita sudah dapat nih ulasan terbanyak. Sekarang kita lihat tokonya. Kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang kita tahap selanjutnya menentukan supplier itu. Yang pertama, lihat di samping kanan ya. Ini sudah Diamond 2. Jadi kalau bisa cari supplier yang ininya tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu banyak. Kalau Diamond 2 ini biasanya sudah tinggi kali poinnya. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Nah, ini reputasinya sudah tinggi sekali. Posisinya sudah di sini. Diamond 2 itu poinnya sudah di angka 1000-an sampai 1500. Nah, kalau bisa pilih yang ini ya, teman-teman semuanya. Pilih yang gold 1 aja. Paling rendah pilih gold 1. Paling tinggi Diamond 1 ya, pilih paling tinggi Diamond 1. Kenapa? Karena semakin tinggi diamondnya biasanya itu sudah semakin banyak resellernya atau yang mengambil barang dari toko tersebut. Jadi kalau bisa hindari itu supaya kita tidak banyak saingannya. Jadi kalau bisa dapat gold 1, gold 2 itu bagus ya, biasanya toko yang baru naik. Nah, sudah dapat ya, anggaplah ini Diamond 1 ya. Oke, yang kedua, kita lihat info tokonya, teman-teman. Kita lihat. Di toko ini bergabung dari 2015, jadi pemain lama ya. Ini bagus, pemain lama. Kemudian juga mengaktifkan Gojek tadi ya. Nah, si cepat. Nah, ini memenuhi syarat di bagian info toko juga. Kemudian lihat produk terjual. Nah, ini sudah banyak, 65,7 ya, 65.000 yang sudah terjual. Minimal produk yang sudah terjual untuk supplier itu minimal 2000. Nah, ini sudah di atas, berarti bagus ya, cukup bagus. Kemudian yang ketiga, klik lihat statistik toko. Nah, ini lihat ulasannya itu bagus, 4,8. Jadi di bawah 4 jangan dipilih ya, di atas 4 bagus. Kemudian ini kan balance nih, bintang 5-nya 1000, bintang 4-nya 2. Jadi kalau ada supplier ini tinggi, kemudian cuman ini yang ada poinnya, yang di bawah tidak ada, berarti itu bisa fake ya. Ini normal, bagus berarti. Kemudian ini juga bisa dilihat statistik kepuasan ya, dalam waktu 30 hari. Bagus. Yang puas itu 1000, yang tidak ada ini, yang sedang 30, yang kurang puas cuma 3. Ini masih bagus. Kemudian ini juga perlu diperhatikan kecepatan proses pengiriman dalam waktu 1 bulan ya. Jadi toko ini sangat cepat. Nanti teman-teman pilih juga ini minimal sangat cepat ya.
Pilih minimal sangat cepat. Kemudian ini juga perlu diperhatikan, produk aktif. Jangan pilih supplier yang menjual barang di atas 300. Cari supplier yang menjual di bawah 300 ya. Yang bagus itu sekitar 100 produk, tidak terlalu banyak ya. Jual sedikit. Biasanya semakin sedikit toko itu berarti tokonya itu semakin spesifik menjual. Semakin spesifik jualannya berarti branding toko itu semakin bagus. Nah, itu beberapa yang harus diperhatikan ya. Kemudian teman-teman, setelah ini semua sudah memenuhi syarat, kemudian kita klik salah satu produknya. Ini kan produk si supplier semua, produk dari toko Leather Concept nih. Kita pilih, kita klik lagi nih, urutkan. Kita pilih ulasan terbanyak lagi. Coba kita lihat. Kita lihat ya. Kita lihat ulasan terbanyak. Ini ya. Coba kita lihat. Nanti kita lihat komen-komen para penjual pembelinya ya. Ini kan sudah satu produk ini sudah terjual 4.000 ya, 4.270, dan sudah dilihat 189.000 kali. Nah, kita lihat di ulasannya. Apakah ulasannya wajar atau tidak? Untuk menentukan apakah akun ini fake order atau tidak. Nah, ini dia ya. Jadi setiap ulasan itu ada foto-fotonya. Ini. Kemudian kita lihat juga di sini. Ulasan dari pembeli bagus, keren, sesuai dengan gambar. Kita lihat lagi, bagus. Oke, nah ya, jadi ini ulasannya ini bagus ya. Jadi biasanya itu ada toko yang ulasannya tuh yang mengulas itu cuma satu, itu aja. Itu biasanya toko yang di fake ya, fake order, supaya penjualan banyak, dia beli produknya sendiri supaya disangka tokonya itu laris ya, banyak penjualan, padahal yang mengorder dia sendiri. Berarti ini tokonya bagus ya, ini tidak satu orang yang mengulas. Oke. Nah, itu teman-teman cara mencari supplier yang benar ya. Jangan asal pilih supplier, karena supplier itu sebagai seorang dropshipper itu adalah nyawa ya. Semakin baik suppliernya, semakin bagus pula toko kita nanti. Karena supplier itu harus fast respon, harus cepat, dan kemudian stoknya update ya. Oke, setelah dapat, nanti kita chat toko ini ya. Kita izin, kita chat. Di sini chat penjual, kita chat penjual. Oke, kita tanya misalnya ya, halo kak, misalnya, halo kak, halo kak, saya Sultan. Saya Sultan. Saya izin drop ship dari toko kakak ya. Oke, nanti kemudian kita kirim. Setelah kita kirim nanti dapat balasan. Kalau katanya boleh, nanti kita chat lagi. Kak, saya boleh menggunakan resi otomatis. Misalnya kalau saya dapat orderan, nanti kode bookingnya saya kirim ke kakak. Nah, kakak gunakan kode booking itu untuk mengirim produk yang saya pesan. Kenapa begitu? Karena hampir semua marketplace sekarang itu sudah menggunakan sistem resi otomatis ya.
Resi otomatis itu apa? Jadi resi otomatis itu ketika nanti ada orang order, itu nanti akan keluar kode booking. Jadi kode booking itu nanti yang akan digunakan si pembeli untuk mengirim barang ke supplier. Jadi tinggal kasih kode booking itu ke kurir, nanti resi langsung terupdate di toko kita. Jadi tidak perlu kita input resi lagi. Jadi teman-teman pas chat itu tanya betul ya, apakah boleh resi otomatis. Kemudian kalau boleh saya nanti ordernya via WA, tanya gitu. Kalau boleh via WA, minta juga nomor WA-nya. Nah, untuk minta nomor WA di marketplace itu biasanya tidak boleh. Bahkan kalau sering itu bisa kena ban akunnya. Jadi caranya apa? Jadi ketika menulis angka itu menggunakan huruf, misalnya 1, jangan tulis begini. Jadi tulis saja 1. Ya, jadi tidak terdetek sama sistem ya. Jadi begitu ya. Jadi setelah dapat nomornya nanti tinggal kalau ada orderan kita pesannya lewat WA. Nah, begitu teman-teman. Teknik mencari supplier. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Next live Zoom nanti kita akan membahas cara optimasi toko ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.